Mitratel. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang Mitratel. Barangkali belum banyak dikenal dan belum populer karena perusahaan ini memang belum terdaftar di Bursa Saham atau Bursa Efek Indonesia. Namun dari kabar-kabar yang kita dapatkan dari media, dalam waktu dekat ini Mitratel rupanya akan melantai di bursa saham. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak bercerita atau berbagi beberapa informasi tentang Mitratel. Informasi yang pertama tentang Mitratel berupa perkenalan. Dikenal dengan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau yang lebih populer disebut Mitratel. Perusahaan ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk, di mana perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel telah memulai bisnis di sektor menara telekomunikasi ini sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini. Dan Mitratel telah mengelola lebih dari sekitar 24.000 menara telekomunikasi yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Semua operator seluler yang ada di Indonesia menjadi tenan dengan menempatkan perangkat BTS-nya di menara-menara milik Mitratel. Demikian sedikit perkenalan awal tentang Mitratel ini. Sampai saat ini karena memang Mitratel belum terdaftar di bursa saham, belum menjadi perusahaan terbuka, agak sedikit terbatas informasi yang bisa kita dapatkan tentang Mitratel, terlebih-lebih tentang kinerja keuangan, laporan keuangan, laba, dan seterusnya. Jadi kita berbagi informasi sekedar yang kita bisa dapatkan dari media sejauh ini. Semoga saja kelak kalau memang Mitratel sudah terdaftar di bursa saham, akan lebih mudah dan akan lebih banyak informasi-informasi khususnya tentang kinerja keuangan dari perusahaan ini yang bisa kita ikuti dan kita pelajari. Lalu kenapa saya ingin berbagi tentang Mitratel ini pada kesempatan kali ini? Karena akhir-akhir ini dari media kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan ini akan segera melaksanakan IPO, penawaran saham perdana, initial public offering, yang kalau kita baca berita seperti cuplikan berikut ini dari berita online, tanggal 28 Mei 2001 yang lalu, bahwa Telkom akan menargetkan pelaksanaan IPO untuk Mitratel akhir kuartal 3 2021 tahun ini. Tapi kita juga baca berita dari yang lain, ada yang mengatakan akhir kuartal 3 atau paling tidak awal atau sekitar kuartal 1 tahun 2022. Kita akan tunggu kapan akan pastinya. Namun beberapa berita ini bisa kita cuplik dan kemudian dengan ada berita bahwa dia akan melaksanakan IPO, tentu saja Mitratel menjadi salah satu calon perusahaan atau calon emiten yang menarik untuk kita pelajari dan untuk kita ikuti dan untuk kita amati. Berikut cuplikan berita yang lebih up to date, yaitu tanggal 4 Agustus 2021 ini.
bahwa memang dalam persiapan menjelang IPO, Mitratel terus mendapatkan tambahan menara dari Telkom, dalam hal ini Telkomsel. Sehingga menara yang dimiliki Mitratel akan terus bertambah menjadi jumlah menara yang cukup besar sebelum betul-betul kemudian melakukan penawaran saham perdana. Jadi rupanya memang pihak Telkom sendiri sebagai holding atau induk dari perusahaan Mitratel ini terus melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas persiapan untuk Mitratel supaya lancar atau segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang dan dengan baik untuk segera bisa dilakukan IPO tersebut. Ini berita ketiga yang kami cuplik, masih tentang persiapan Mitratel untuk IPO. IPO Mitratel hampir rampung persiapannya. Update terbaru dari Telkom. Nah, yang menarik adalah berita yang saya cuplik di sisi kanan, yaitu setelah IPO nantinya, Mitratel berpotensi menjadi perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan potensi jumlah menara lebih dari 34.000 menara. Nah, ini yang menarik ya, karena otomatis kemudian Mitratel menjadi raja menara, perusahaan menara telekomunikasi terbesar, mengalahkan perusahaan-perusahaan menara telekomunikasi sebelumnya yang sudah pernah ada di pasar saham. Hasil penggabungan dari 18.000 menara milik dari Telkomsel dan 16.000 lebih milik Mitratel. Itulah kemudian Mitratel berpotensi memiliki menara lebih dari 34.000 unit. Ada beberapa perusahaan menara telekomunikasi besar yang saat ini sudah terdaftar di bursa saham, yang sudah menjadi perusahaan publik. Salah satunya adalah TOWR, Tower, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Dari website PT Sarana Menara Nusantara ini, kita bisa mendapatkan informasi bahwa perusahaan ini memiliki lebih dari 21.000 unit menara telekomunikasi, atau dengan situasi yang terus, dengan waktu yang terus berlalu, diperkirakan jumlah menara dari Sarana Menara Nusantara Tbk ini kurang lebih 22.000 unit menara. Ini gambaran salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar yang saat ini ada di pasar saham. Berikutnya adalah PT Tower Bersama Infrastruktur Group, TBIG, TBIG. Dari beberapa berita yang ada di media, kita dapatkan informasi bahwa TBIG atau TBIG ini memiliki lebih dari 19.000 unit menara telekomunikasi, atau bisa kita katakan kurang lebih dengan berjalannya waktu, di mana perusahaan ini terus aktif menambah menara dan mengakuisisi menara-menara dari perusahaan-perusahaan menara, penyedia menara kecil lainnya. Kurang lebih sejauh ini TBIG memiliki 20.000 unit menara. Demikian perkiraan, sekedar perkiraan. Nah, ini
perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar kedua setelah tadi Sarana Menara Nusantara. Dan coba kita lihat bagaimana dengan Mitratel ya, dibandingkan terhadap dua perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar yang saat ini sudah eksis, sudah ada di bursa saham. Sementara PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel yang saat ini belum terdaftar di bursa saham tetapi sudah dalam persiapan akan melakukan IPO dalam waktu dekat. Saat ini rupanya Mitratel telah memiliki menara telekomunikasi lebih dari 24.000 unit. Jadi dari beberapa informasi yang kita kumpulkan, Mitratel menjadi perusahaan penyedia menara telekomunikasi terbesar, mengalahkan dua perusahaan besar penyedia menara telekomunikasi sebelumnya yang sudah duluan dan sudah dikenal luas sebelumnya. Ini yang menjadikan Mitratel cukup menarik untuk kita perhatikan. Seperti apa kira-kira kelak dia melakukan IPO di bursa saham dan seperti apa setelah itu perkembangan perusahaan ini dan sahamnya tentu saja. Baik itu kemampuan perusahaan mendatangkan laba atau seperti apa harga saham yang akan terjadi pada Mitratel. Berikut kita lihat perbandingan beberapa informasi keuangan antara PT Sarana Menara Nusantara (TOWR) dengan Tower Bersama Infrastruktur Group atau TBIG. Dari aspek jumlah menara tadi, TOWR kurang lebih memiliki 22.000 unit menara, sementara TBIG atau TBIG memiliki kurang lebih 20.000 unit menara. Dan pendatang baru yang rencananya akan IPO segera dalam waktu dekat memiliki lebih dari 24.000 menara. Itu pun masih ada potensi menara-menara yang saat ini masih dimiliki oleh Telkomsel, masih dalam grup Telkom, akan berpindah menjadi dikelola oleh Mitratel sehingga berpotensi sekitar 34.000 unit menara. Dengan itu bisa kita lihat bahwa Mitratel dengan mudah menjadi pemilik menara telekomunikasi terbanyak yang ada di Indonesia saat ini dan saat yang akan datang. Apa yang menarik dari informasi ini? Akan kita lihat beberapa hal. Tentang total aset. TOWR kurang lebih 36,7 triliun rupiah. Sementara TBIG atau TBIG kurang lebih 42,3 triliun rupiah. Jadi TBIG justru lebih banyak dalam total aset. Namun ekuitas kurang lebih hampir sama atau sedikit TOWR lebih banyak, artinya aset yang dimiliki TBIG lebih banyak berupa liabilitas atau utang atau debt. Terlihat bahwa liabilitas dari TOWR 25,8 triliun sementara TBIG 32,4 triliun. Nah, informasi yang keempat pada tabel ini adalah tentang laba.
yang kita ambilkan data dari laporan keuangan yang terakhir, yang kemudian kita setahunkan. Untuk TOWR kurang lebih 3,2 triliun rupiah laba bersihnya, sementara TBIG cuma 1,1 triliun rupiah. Sepertinya TBIG banyak menghabiskan juga untuk melunasi utang yang cukup tinggi. Akan tetapi perusahaan menara-menara ini terlihat dalam perjalanan yang panjang sebelumnya sampai saat ini dalam kondisi yang selalu mendatangkan laba yang baik. Ini ciri khas dari perusahaan menara telekomunikasi. Walaupun situasi bisnis yang terlihat sulit sekalipun, mereka tetap dapat mendatangkan laba yang baik. Nah, bagaimana dengan Mitratel yang memiliki jumlah menara yang justru jauh lebih besar dan lebih banyak daripada dua perusahaan menara yang sudah populer dan terbesar sebelumnya? Belum banyak informasi yang kita dapatkan karena belum terbuka untuk umum, untuk publik. Tapi tentu saja dengan jumlah menara yang lebih besar, lebih banyak, tentu mendatangkan total aset yang juga lebih besar, ekuitas yang mestinya juga besar, dan kita akan lihat apakah sebagaimana tingkat utang atau liabilitasnya. Kelak kalau sudah menjadi perusahaan terbuka, tentu informasi ini akan tersedia juga dengan labanya. Dan sebagaimana kita tadi sebutkan bahwa perusahaan-perusahaan di bidang penyedia menara telekomunikasi ini adalah tipikal perusahaan yang bisa kita katakan selalu mendatangkan laba yang baik dalam berbagai situasi ekonomi. Dan juga sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan Mitratel dalam hal mendatangkan laba. Kita lihat rasio-rasio kinerja keuangan dari perusahaan-perusahaan penyedia menara ini. Perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas, kemudian DER, ROE, dan NPM. Untuk TOWR, perbandingan liabilitas terhadap ekuitas 2,4, sementara TBIG 3,3. Begitu juga dengan DER-nya, TOWR cuma 1,63, sedangkan TBIG sangat tinggi yaitu 3,06. Artinya tingkat liabilitas dan utang untuk TBIG sangat tinggi. Dan kedua-duanya dibandingkan dengan tingkat utang dan liabilitas perusahaan-perusahaan yang bagus pada umumnya, kedua perusahaan ini sebenarnya memiliki rasio utang dan liabilitas yang sangat tinggi juga. Hanya saja di sini terlihat TOWR lebih rendah daripada TBIG. Namun untuk perusahaan-perusahaan bagus, rasio DER semestinya tidak lebih dari 1. Artinya tingkat utangnya rendah. Namun rupanya keunikan atau tipikal dari perusahaan-perusahaan penyedia menara ini memiliki tingkat utang yang tinggi. Dan dalam hal ini TBIG malah 2 kali lipat lebih tinggi tingkat utangnya daripada TOWR. TOWR saja sudah tinggi, kemudian TBIG lebih tinggi lagi. Namun kalau kita lihat ROE dan NPM, bagaimana perusahaan ini mendatangkan laba, rasio labanya terhadap ekuitas dan terhadap omset cukup bagus dan malah sangat bagus. Untuk TOWR terlihat tingkat ROE 28,6%. Ini sangat tinggi. Karena perusahaan-perusahaan bagus pada umumnya 10-15% saja sudah sangat baik. Kemudian nilai NPM TOWR bisa sampai 40%. Sementara perusahaan-perusahaan umumnya yang kita sebut bagus 20-25% sudah sangat bagus. Jadi memang tipikal perusahaan penyedia
menara telekomunikasi ini mendatangkan tingkat laba yang tinggi. Ini yang menarik. Di atas dari tingkat laba perusahaan-perusahaan yang bagus pada umumnya. TBIG juga tidak jelek karena ROE-nya 11,3 dan kemudian NPM-nya 18,7. Masih bisa disebut masuk dalam kategori baik. Nah, bagaimana dengan Mitratel yang memiliki jumlah unit menara telekomunikasi yang terbanyak dibandingkan dua perusahaan yang sudah ada di pasar saham sebelumnya? Sepertinya kalau kita lihat tipikal dari perusahaan penyedia menara telekomunikasi, bisa saja Mitratel memiliki tingkat utang dan liabilitas yang juga cukup tinggi, atau sebaiknya nanti akan kita lihat faktanya. Namun dengan menggunakan pembanding dua perusahaan menara telekomunikasi yang sudah ada sebelumnya, yang juga itu tidak lebih besar dari Mitratel, mampu mendatangkan tingkat laba yang sangat-sangat spesial. Jauh di atas tingkat laba perusahaan-perusahaan bagus pada umumnya. Sepertinya Mitratel semoga menunjukkan kemampuan mendatangkan laba yang tidak jauh berbeda dengan TOWR dan TBIG. Tentu hal ini akan berpulang kepada kecakapan dari tim manajemen dari Mitratel itu sendiri. Setelah kita melihat bagaimana karakter atau tipikal perusahaan-perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang sudah ada, yaitu TOWR dan TBIG, di mana perusahaan-perusahaan penyedia menara ini selalu mendatangkan laba yang baik dari tahun ke tahun dalam berbagai situasi ekonomi. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana dia mendatangkan laba yang baik terhadap ekuitasnya dan terhadap omsetnya di atas rata-rata perusahaan yang bagus pada umumnya. Nah, sekarang pada slide ini kita akan lihat bagaimana perbandingan harga sahamnya terhadap laba dan ekuitas. Pertama kita lihat TOWR, nilai PER-nya 21,0, sementara nilai PBV-nya 6,1. Dengan nilai PER 21 artinya harga sahamnya saat ini 21 kali laba yang didatangkan oleh perusahaan. Artinya nilai harga sahamnya cukup mahal. Begitu juga dengan nilai PBV 6,1, artinya 6,1 kali nilai ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi harga sahamnya 6,1 kali lipat dari ekuitasnya. Cukup mahal. Nah, terlebih-lebih TBIG dengan nilai PER 68 dan nilai PBV 7,6. PER-nya sangat tinggi, artinya harga sahamnya sangat-sangat mahal, dan PBV-nya juga cukup tinggi 7,8, artinya harga sahamnya juga cukup mahal. Demikian kita lihat tipikal harga saham dua perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang saat ini ada di bursa saham, di mana keduanya menunjukkan harga saham yang cukup atau sangat mahal. Nah, kira-kira bagaimana dengan Mitratel kelak setelah IPO? Tentu saja kita akan menunggu. Namun, bila mana perusahaan Mitratel ini tidak jauh berbeda dengan tipikal perusahaan penyedia menara telekomunikasi yang sudah ada sebelumnya, tentu kecenderungan harga sahamnya juga sangat tinggi atau sangat mahal. Nah, kira-kira apakah kita akan membeli sahamnya? Tentu saja prinsip berinvestasi kita baru akan membeli sahamnya jika
harga sahamnya masuk kategori murah atau maksimal harga wajar. Harga wajarnya adalah berkisar dengan nilai PBV antara 1 sampai 2 atau dengan nilai PER 10 sampai 12. Bila mana harga saham Mitratel kelak di atas 2 PBV atau di atas 12 PER, tentu itu masuk kategori mahal. Malah kalau dia seperti dua perusahaan penyedia menara telekomunikasi pendahulunya, seperti TOWR dan TBIG di atas, harga sahamnya sangat-sangat mahal. Kecuali ketika IPO kita bisa mendapatkan harga saham Mitratel pada rasio PBV 1 atau maksimal 2 dan rasio PER 10 atau maksimal 12, tentu harga saham tersebut cukup menarik untuk kita miliki. Hanya saja apabila tidak ada kejelasan informasi tentang nilai PBV dan PER-nya, sebaiknya kita menghindari spekulasi. Demikian sedikit berbagi informasi tentang rencana Mitratel akan melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO dalam waktu dekat. Dan seperti apa karakteristik perusahaan-perusahaan pendahulunya, sementara Mitratel sendiri justru menjadi perusahaan yang lebih besar dari pendahulu-pendahulunya tersebut. Ada memang potensi perusahaan ini akan mendatangkan laba yang baik dan harga saham yang tinggi. Namun sekali lagi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita baru akan membeli sahamnya apabila harganya tidak mahal atau paling tidak harga wajar. Atau kalau dia Mitratel melakukan penawaran harga saham saat IPO tidak lebih dari 1 atau 2 PBV atau tidak lebih dari 10 atau 12 PER, saham itu cukup menarik untuk kita miliki. Tapi kalau lebih dari itu tentu menjadi masuk kategori mahal. Demikian, dan sebelum berbagi informasi dan sharing ini kami tutup, kami ingin menyampaikan disclaimer bahwa materi dalam presentasi ini bukanlah sebuah rekomendasi, tetapi hanya sekedar berbagi informasi dan pandangan. Namun keputusan untuk berinvestasi tetap merupakan pilihan dan tanggung jawab masing-masing individu dari kita. Pelajari terlebih dahulu sebelum bertindak.